Bab 3314 Pedang Biru Gaib setelah terobosan. Mileye kali ini tidak marah, karena dia sudah terbiasa. Pria itu menatap Mileye, memberi senyuman, "Sial, aku benar-benar bertemu denganmu." Mileye menjawab dengan tenang, "Apakah reputasiku di dunia ilusi cukup besar sekarang?" Pria itu memberi anggukan, "Sangat besar." Mileye bertanya, "Apakah adik perempuanku masih berada di dunia ilusi sejati?" Pria itu menggeleng, "Tidak." Mileye mengernyitkan kening, "Tidak." Pria itu memberi anggukan, "Beberapa waktu yang lalu dia pergi." Mileye terdiam. "Pergi?" Pria itu mendadak berbicara, "Sekarang jika kamu pergi, tidak ada yang berani mengganggumu di aula sendian dunia ilusi sejati." Mileye menatap pria itu, "Apa maksudmu?" Pria itu dengan serius berbicara, "Adik perempuanmu hampir merusak seluruh aula sendian dunia ilusi. Akhirnya, aula sendian dunia ilusi memohon ampun, berjanji akan menjaga dirimu, itulah baru dia pergi." Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pria itu memperhatikan Mileye dengan seksama, lalu itu berbicara, "Aku merasa kamu juga sangat kuat." Mileye menjawab, "Apakah aula sendian dunia ilusi saat ini sedang terlibat perang besar dengan para roh dewa?" Pria itu memberi anggukan, "Ya, saat ini sangat kacau, aku pribadi menyarankan agar kamu tidak naik ke atas." Mileye menggelengkan kepala, "Aku harus pergi menyaksikan." Pria itu melirik ke arah Mileye, "Kamu yakin?" Mileye tersenyum, "Apakah ada yang perlu diragukan?" Pria itu ragu sejenak, lalu bertanya, "Boleh tanya, apa yang akan kamu lakukan di atas?" Mileye dengan tenang menjawab, "Menghancurkan roh dewa." Dia pasti akan berurusan dengan mereka, para dewa busuk itu, suatu saat nanti. Meskipun pada pertemuan sebelumnya kedua belah pihak berhenti berperang, namun Mileye menyadari bahwa roh dewa pasti tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Begitu masalah alam ilusi sejati di aula sendian terselesaikan, roh dewa pasti akan mencarinya untuk membalas dendam. Maka dari itu, dia memilih untuk menyerang lebih dulu. Mendengar perkataan Mileye, pria itu mengerutkan kening. Menghancurkan roh dewa. Mileye memberi anggukan, lalu berjalan menuju gerbang batu. Pria itu melirik Mileye sebentar, ekspresinya aneh. L311. Namun, segera setelah dia memikirkan wanita berpakaian polos yang menakutkan itu, dia langsung paham. Jika wanita itu turun tangan, bahkan roh dewa mungkin tidak dapat bertahan. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Saat ini, Mileye sudah menghilang di dalam gerbang batu itu. Di tengah-tengah lapangan, pria itu menggelengkan kepala dan pergi. Dia tidak berani kembali ke dunia ilusi sejati yang sekarang terlalu kacau. Setelah memasuki gerbang batu, Mileye langsung terhisap ke dalam koridor teleportasi dan sekejap kemudian, dia merasa dirinya meluncur dengan cepat. Mata Mileye perlahan-lahan terpejam. Dunia ilusi sejati. Mileye berbicara dalam hati, "Pena kecil, apakah kamu bisa merasakan napas tuanmu?" Pena kecil diam sejenak sebelum berbicara, "Tidak bisa merasakannya." Kening Mileye mengerut. Pena kecil bertanya, "Mengapa Anda bertanya, Tuan?" Mileye berbicara dengan suara pelan, "Kali ini, ketika roh dewa membongkar segel, aku merasa itu terkait dengan Tuan. Intuisi memberitahuku bahwa Tuan mungkin merencanakan sesuatu." Pena kecil diam. Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Bagus. Mari kita lihat langkah demi langkah." Sambil berbicara demikian, dia langsung meningkatkan kecepatannya. Astaga! Cahaya pedang melesat keluar dari dalam koridor ruang waktu. Dalam sekejap, Mileye melewati sinar putih dan tiba di tengah bintang.
Tepat setelah tiba di sana, dia merasakan keberadaan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Pada saat itu, di ujung pandangnya, gelombang kekuatan yang menakutkan mendadak meletus, lalu cepat menuju arahnya. Mileye mengernyitkan keningnya, mengangkat tangan dan seketika menebaskan pedangnya. Astaga! Kekuatan menakutkan itu segera hancur berantakan oleh serangan pedangnya. Mileye mengangkat kepala dan menyaksikan dua orang yang sedang bertarung tidak jauh darinya. Satu wanita dan satu pria. Pandangan Mileye langsung jatuh pada pria itu, mata pria itu berwarna merah darah. Roh Dewa Pupil Mata Darah. Menyaksikan identitas lawannya, pandangan Mileye seketika menjadi dingin dan ia menekan perlahan dengan ibu jari. Astaga! Pedang biru gaib meluncur menembus ruang kosong. Dari kejauhan, roh Dewa Pupil Mata Darah seolah merasakan sesuatu, mendadak berbalik dan melepaskan pukulan. Dengan dentuman yang menggelegar, roh Dewa Pupil Mata Darah langsung terlempar keluar. Selama penerbangan, darah segar terus memancar dari mulutnya dan pada saat itu, tubuh fisiknya mulai retak berlapis-lapis. Ketika berhenti, pedang biru gaib menembus langsung ke dalam jiwanya. Dengan ledakan, roh Dewa Pupil Mata Darah langsung terpaku di tempat. Dengan mata penuh ketakutan, roh Dewa Pupil Mata Darah menatap Mileye. "Kamu." Mileye menyaksikan roh Dewa Pupil Mata Darah. "Kamu mengenalku." Roh Dewa Pupil Mata Darah berbicara dengan suara berat. "Kamu adalah orang yang dicari oleh Raja Dosa." Raja Dosa. Mileye mengerutkan kening. "Siapakah Raja Dosa yang kamu maksud?" Roh Dewa Pupil Mata Darah menatap tajam Mileye, memberi senyuman dingin. Mileye mengangkat tangan dan mengayunkannya. Dengan ledakan, pedang biru gaib langsung menyerap jiwanya. Mileye membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib terbang ke tangannya dan pada saat berikutnya, pedang biru gaib mendadak bergetar hebat, melepaskan aura yang mengerikan. Dengan dentuman, ruang sekitar langsung mendidih, kemudian perlahan-lahan meleleh. Mileye terkejut. Pedang biru gaib ini tampaknya akan mengalami transformasi. Memang, di bawah pandangan Mileye, pedang biru gaib mendadak bergetar lagi. Kemudian, pedang biru gaib mengeluarkan kilatan dingin yang aneh dari ujung pedangnya. Mileye menyaksikan sinar dingin itu dengan heran. "Apa ini?" Saat itu, Jiwani mendadak berbicara dengan penuh semangat. "Tuan muda, aku naik level." Mileye tertawa. "Katakan padaku." Jiwani gembira berbicara. "Aku juga tidak tahu, yang pasti, aku tahu bahwa aku menjadi sangat kuat." Mileye mengedipkan mata. "Seberapa kuat?" Jiwani tertawa. "Hebat sekali, hebat sekali." Mileye terdiam. Dia mengulurkan tangan dan memegang pedang biru gaib. Matanya perlahan-lahan terpejam. Sebenarnya, dia juga tidak merasakan pedang biru gaib mengalami perubahan apapun. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Ceret! Dalam sekejap, ruang dan waktu di tempat itu langsung terkoyak oleh pedang biru gaib dan bersamanya terkoyak pula kekuatan misterius. Merasakan pemandangan itu, Mileye terpaku. Pada saat itu, pena kecil mendadak berbicara. "Aku tahu perubahannya sekarang." Mileye segera bertanya, "Perubahan apa?" Pena kecil berbicara dengan suara berat. "Pedangmu barusan langsung melukai sumber energi dunia ini." Mileye mengernyitkan matanya. "Sumber energi?" Pena kecil berbicara. "Ya. Setiap dunia memiliki kekuatan sumber energinya sendiri dan kekuatan sumber energi ini tersembunyi sangat dalam, sangat sulit untuk melukai. Kamu barusan dengan mudah melukai sumber energi dunia ini. Ini bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan pedang ini." Mileye menyaksikan ke arah pedang biru gaib di tangannya, sedikit heran. Pena kecil mempertimbangkan sejenak, lalu berbicara,
aku tidak terlalu menyarankanmu untuk terus menggunakan pedang biru gaib. Mileye tidak mengerti, mengapa. Pena kecil menjelaskan, pedang itu sekarang dalam kondisi tak terkalahkan, kecuali 3 pedang lainnya. Jika kamu terus menggunakan pedang itu, lama-kelamaan, kamu akan sangat bergantung padanya, yang akan sangat memengaruhi kekuatan dan keadaan pikiranmu. Mileye berbicara dengan nada serius, menurut yang aku tahu, pedang Lydia sepertinya adalah pedang biasa. Biasanya seperti apa? Pena kecil berkata, aku memberitahumu, pedangnya, bagi dirinya sendiri hanyalah pedang biasa, bukan berarti pedang Tao itu biasa. Pedang Tao yang berjalan bersamanya tak terkalahkan, tanpa dia pun tak terkalahkan. Yang berbeda adalah, dia tak terkalahkan dengan apapun pedang yang digunakan. Aku bisa dengan bertanggung jawab memberitahumu, pedang itu sangat-sangat istimewa, tentu saja karena itu adalah pedang keberuntungan baginya. Jika pedang itu bertarung 1 lawan 1 dengan pedangmu, pedangmu yang bernama pedang biru gaib pasti bukanlah lawan yang sepadan. Mileye tertawa, memang begitu. 3 pedang itu adalah pedang biasa bagi pemiliknya, tetapi bagi orang lain, itu tidak seperti itu. Pena kecil berbicara, pedang biru gaibmu sekarang juga tidak normal, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan seperti 3 pedang lainnya. Jika kamu terus menggunakannya, jujur saja, kamu akan sedikit atau banyak bergantung padanya. Mileye memberi anggukan, aku mengerti. Pena kecil masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendadak, wanita yang bertarung dengan Justina sebelumnya berjalan mendekat. Dia melirik Mileye, lalu berbicara, terima kasih, Tuan, karena telah membantu. Mileye melirik wanita itu. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia adalah seorang kultivator pedang. Mileye bertanya, apakah kamu dari Aula Sendian? Itu. Wanita itu memberi anggukan, ya. Aku adalah penjaga dari Aula Sendian, namaku Ida. Mileye bertanya, apakah pada saat ini alam ilusi sejati masih bisa melawan para roh dewa? Wanita itu menggelengkan kepalanya, sangat sulit. Mileye masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendadak, sebuah aura kuat muncul di langit di kejauhan. Menyaksikan itu, wajah Ida berubah drastis, dan dia segera berbicara, Tuan, itu roh dewa, pergi. Dia lalu meraih lengan Mileye dan melarikan diri. Di jalan, Mileye menoleh sekilas dan ketika dia menyaksikan roh dewa yang memimpin, alisnya langsung berkerut. Ternyata itu pria berjubah merah. Dan saat ini, pria berjubah merah juga menatapnya. Segera, Mileye dan wanita itu menghilang di kejauhan. Pria berjubah merah itu menatapnya dengan tenang, beritahu pasukan roh dewa bahwa mereka tidak perlu turun. Raja pengandal dukungan sudah datang. Bersambung.